Hai hai hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak hebat Kota Surabaya. Berjumpa lagi dengan Pak Eko di sini dalam channel kesayangan kita semua, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Bagaimana nih kabarnya anak-anak hebat Kota Surabaya? Masih tetap semangat kan ya? Oke, coba Pak Eko pengen ngecek semangatnya semua nih dari rumah. Kalau Pak Eko bilang semangat, 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 semangat. Bisa ya? Oke, anak-anak hebat Kota Surabaya, masih semangat, 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 semangat. Iya, perkenalkan di sini kalian siang hari ini akan belajar bersama Pak Eko Yunianto dari SDN Tanah Kali Kedinding 1 Surabaya. Oke, siang hari ini anak-anak kelas 6 kita akan belajar bersama tentang operasi hitung campuran bilangan bulat. Nah, bagaimana sih operasi hitung campuran bilangan bulat itu? Sebelum kita belajar, coba kita berdoa dulu. Semoga yang kita pelajari bersama nanti bisa bermanfaat untuk kita semua. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing dipersilahkan. Berdoa selesai. Iya. Semangat ya, walaupun belajar dari rumah, tetap harus semangat. Nggak boleh kendor semangatnya. Iya. Nah, dimulai dari operasi hitung. Operasi hitung itu apa ya? Kok ada operasi-operasinya gitu? Nah, jadi operasi hitung di sini nanti kita akan menentukan nilai. Nilai apa yang kita tentukan? Ya, nilai apa? Menjumlahkan, kemudian juga mengurangi, ya, mengalihkan dan juga membagi. Nah, menjumlahkan, mengurangi, mengalihkan dan membagi ini semuanya adalah proses matematika. Nah, dalam operasi hitung kali ini kita akan belajar tentang bilangan bulat. Jadi operasi hitung campuran bilangan bulat. Nah ya, bukan pecahan tapi bilangan bulat. Apa sih Pak bilangan bulat itu? Nah, bilangan bulat ada bilangan 0. Kemudian ada juga bilangan negatif dan ada juga bilangan positif. Nah, sebelumnya kalian sudah pelajari di pelajaran tema sebelumnya, yaitu bilangan bulat negatif berarti angkanya adalah negatif 1, negatif 2, negatif 3 sampai seterusnya. Itu termasuk golongan bilangan bulat negatif. Dan juga bilangan 0. Kemudian ada juga bilangan positif. Nah, oke. Kalau operasi hitung campuran, bagaimana? Kok ada operasi hitung campuran? Nah, operasi hitung campuran adalah merupakan gabungan dari dua atau lebih operasi hitung biasa. Gabungan dari dua atau lebih operasi hitung biasa. Jadi pastinya di sini ada beberapa angkanya atau operasi hitungnya. Ada penjumlahan, di situ nanti ada pembagian juga, ada perkalian jadi satu. Nah, jadi operasi hitung campuran. Bagaimana cara menyelesaikannya? Harus berpatokan pada urutan operasi hitung. Oke, harus berpatokan pada urutan operasi hitung. Bagaimana urutan operasi hitung yang tepat, Pak? Gitu. Ya, ini urutan operasi hitung, ya. Penghitungan yang menggunakan banyak operasi hitung sekaligus itu harus diselesaikan berdasarkan urutan operasi hitung mana yang didahulukan. Jadi kita tidak boleh langsung menghitung. Wes pokoknya terserah saya aja menghitungnya. Yang penting nanti jawaban akhirnya sudah ketemu. Nah, tapi kalau urutan operasi hitung campuran ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan di sini. Nah, yang pertama adalah yang dihitung terlebih dahulu itu yang bertanda kurung. Nah, yang bertanda kurung harus kalian hitung dulu. Nah,
Kemudian yang kedua, jika di situ ada perkalian dan pembagian, baru dihitung. Jadi sekali lagi yang pertama tanda kurung. Kalau ada tanda kurung harus dihitung terlebih dahulu. Kemudian yang kedua perkalian dan pembagian, dahulukan dari yang sebelah kiri. Dan yang ketiga adalah penjumlahan dan pengurangan. Tentunya dalam penjumlahan dan pengurangan kita juga harus mendahulukan penghitungannya dari yang sebelah kiri. Nah, bagaimana? Urutan pertama adalah yang paling diprioritaskan. Artinya di sini kalau Pak Eko ada 3 ya, jadi harus yang diutamakan pertama kali adalah tanda kurung. Kemudian kalau ada soal yang sama ada tanda kurung, kemudian ada perkalian dan pembagian, itu baru yang dihitung yang kedua adalah perkalian dan pembagian. Setelahnya kalau ada penjumlahan dan pengurangan, nah itu yang dihitung belakangan, yang dihitung terakhir. Jadi sekali lagi harus diingat, tidak boleh kalian menghitungnya yang penjumlahan dulu, ya. Kemudian dikalikan. Nah, itu nanti jawaban akhirnya pasti kurang tepat. Bagaimana Pak contohnya? Setelah ini santai saja, yang penting harus kalian perhatikan dulu. Urutan pertama adalah yang paling diprioritaskan. Oke, jadi tanda kurung, kemudian perkalian dan pembagian, kemudian penjumlahan dan pengurangan. Iya, itu bagaimana cara melakukan menghitung operasi hitung campuran. Tetap ya anak-anak ya? Lancar kan belajarnya di rumah? Walaupun belajar matematika siang-siang seperti ini, harus tetap semangat ya. Oke, cek dulu semangatnya bagaimana? Masih semangat? Semangat, semangat, semangat. Oke, jangan kemana-mana. Nanti di sesi kedua kita akan bernyanyi bersama tentang operasi hitung campuran. Tetap di channel kesayangan kita semuanya, belajar dari rumah bersama guruku. Yang di sampingnya ini sendiri dia lebih mahal karena warnanya juga lebih bagus. Ini jenisnya Scarlet Macao. Hai, masih tetap berjumpa lagi dengan Pak Eko di sini dalam channel kesayangan kita semuanya, belajar dari rumah bersama guruku. Oke, sebelum tadi kita sudah belajar tentang operasi hitung campuran. Nah, di sini Pak Eko punya konsep dasarnya. Ya, sekali lagi, konsep dasar dalam urutan operasi hitung campuran. Harus dikerjakan yang dalam kurung dulu ataupun kurung persegi dan juga kurung kurawal. Kemudian disederhanakan jika di situ ada bilangan berpangkat ataupun akar, itu juga harus disederhanakan dulu, harus diselesaikan dulu penghitungannya. Kemudian yang ketiga baru perkalian dan pembagian, dan setelahnya penjumlahan dan pengurangan. Seperti janji Pak Eko tadi, di sesi yang kedua kita akan bernyanyi bersama ya. Nah, di sini
ada lagu tentang penghitungan campuran. Kalian kan paling suka kalau nyanyi-nyanyi ya, paling ingat tuh kalau lirik-lirik lagu. Jadi coba Pak Eko bikin lagu supaya kalian bisa ingat bagaimana susunan dalam mengerjakan operasi hitung campuran itu. Lirik lagu Naik Becak ciptaan Ibu Sud. Nanti kita nyanyinya tapi seperti ini. Oke? Siap bernyanyi bersama? Yuk kita nyanyi bersama-sama. Penghitungan campuran. Belum. Bentar ya. Yuk, siap ya. Penghitungan campuran dalam kurung selalu dikerjakan dahulu, kedua kali bagi, ketiga tambah kurang, dari kiri lalu ke kanan. Sekali lagi ya, yuk. Penghitungan campuran dalam kurung selalu dikerjakan dahulu, ketiga kali bagi, keempat tambah kurang, dari kiri lalu ke kanan, dari lagu aslinya kan ini kan ya. Oke, tapi kitanya harus nyanyi gini. Mari kita kerjakan penghitungan campuran dalam kurung selalu dikerjakan dahulu, kedua kali bagi, ketiga tambah kurang, dari kiri lalu ke kanan. Oke ya. Coba Pak Eko beri contoh nih. Misalkan ada soal seperti ini, 3 ditambah 5 dikali 2. Oke, ada contoh 3 ditambah 5 dikali 2. Yang harus kita hitung terlebih dahulu adalah yang perkalian. Nah, bagaimana? Ya 3 tetap kita tulis boleh di sini. 3 ditambah, kemudian yang perkalian 5 dikali 2. Berapa 5 dikali 2? 10. Jadi 3 ditambah 10 sama dengan jawabannya 13. Oke, coba kita bandingkan kalau kita menghitungnya adalah tidak dari perkalian dulu. Nah, semisal nih 3 tambah 5 kita hitung dulu. 3 tambah 5 sama dengan 8. Ya. Kemudian setelah itu 8 dikali 2 sama dengan 16. Nah, bagaimana kedua jawaban ini? Yang mana yang tepat? Yang sisi kiri atau yang sisi kanan? Yang 13 atau yang 16? Iya, yang tepat adalah yang 13. Jadi kita harus menghitungnya dari yang perkalian terlebih dahulu. Oke. Di layar juga Pak Eko akan berikan contoh. Coba di sini. Hitunglah hasil dari operasi hitung campuran berikut. Ada negatif 12 dikali 8 ditambah 40 dikurangi 10. Coba bagaimana cara menghitungnya? Ada bilangan negatifnya sekarang. Tetap kita menghitungnya dari yang dikali terlebih dahulu. Nah, negatif 12 dikali 8. Kita hitung terlebih dahulu. Berapa jawabannya? Negatif 96. Kemudian baru ditambah dengan 40. Berapa negatif 96 ditambah 40? Jawabannya negatif 56. Kok bisa Pak? 96 sama 40 jadi negatif 56. Nah, negatif 96 kan negatif. Berarti kita anggap dia punya hutang, atau kalau dari garis bilangan tadi kan sebelah kiri
ya. Kemudian ditambah 40, jadi lompat 40 kali ke kanan. Hasilnya negatif 56. Sudah sampai di sini? Belum, masih ada lagi negatif 10 atau dikurangi 10. Jadi negatif 56 dikurangi 10 sama dengan negatif 66. Oke, bagaimana? Sampai contoh soal yang pertama ini untuk menghitung operasi hitung campuran bilangan bulat, apakah sudah paham, sudah mengerti, sudah bisa nanti ketika di akhir sesi ada tugas untuk kalian? Bisa ya? Nah, di nanti ini masih ada lagi contoh soal kedua, santai saja. Tetap ya, kita tidak boleh kemana-mana, harus stay di channel kesayangan kita semuanya, oke? Jangan kemana-mana, sebelum contoh soal kedua dan terakhir nanti ada tugas, tetap di channel kesayangan kita semuanya, belajar dari rumah bersama guruku. Kalau semua udah kelipat, kita tinggal masukin ke laci. Seru. Gue juga ikut latihan bareng tim profesional. So jadi ini udah ada tempatnya kan, J99XAR. Halo, hai. Bagaimana nih anak-anak hebat Kota Surabaya? Sudah siang nih ya? Masih tetap semangat atau udah lemes nih belajar matematika? Cek lagi ya. Ayo kita ikuti semuanya. Bagaimana? Masih tetap semangat? Semangat. Oke. Seperti janji Pak Eko tadi, di sesi yang terakhir ini nanti ada contoh soal dan juga tugas untuk kalian ya. Oke, contoh soal yang kedua masih tentang operasi hitung campuran, tapi di sini pembagian. Ada juga perkalian dan juga pengurangan. Bagaimana cara menghitungnya, Pak? Gitu. Oke. Coba 48 dikurangi negatif 16 dikali 10 dikurangi negatif 30. Nah, penyelesaiannya tetap dari kiri lalu ke kanan. Nah, ya. Kalau ada pembagian dan perkalian seperti ini, yang kita selesaikan adalah dari kiri terlebih dahulu. Ya, baru nanti ke kanan. Oke, 48 dibagi negatif 16. Berapa ya? 48 dibagi negatif 16. Nah, positif dibagi negatif hasilnya negatif. Negatif 3. Kemudian dikali 10. Oke, negatif 3 dikali 10. Sama dengan negatif 30 dong. Tinggal nambahin 01 saja ya. Kalau perkalian 10 nggak usah dihitung. Perkalian kelipatan 10, 100, 1000, tambahin 0 aja, tinggal gitu aja ya. Kemudian dikurangi negatif 30. Negatif 30 dikurangi negatif 30. Nah, bagaimana nih hasilnya? Negatif 60, Pak. Wah, ada yang jawab negatif 60 katanya di sana. Oke, ada yang jawab 0 juga. Berapa jawabannya? Iya, jawabannya adalah 0. Loh, kok bisa 30 sama 30 kok jadi 0 gitu. Nah, karena di sini adalah ada tanda negatif dengan dikurangi. Ya, ini. Ketemunya adalah jadi positif. Ya, jadi plus. Jadi negatif 30 ditambah 30.
hasilnya 0 gitu ya. Oke, coba ini ada lagi. Nah, ada penjumlahan, kemudian ada perkalian juga. Tetap dari kiri lalu ke kanan, ingat itu. Negatif 120 dibagi negatif 12 sama dengan negatif 10. Kemudian yang sisi kanan 24 dikali negatif 10. Kenapa harus kita hitung terlebih dahulu? Nah, semisal kita hitungnya negatif 12 ditambah 24 terlebih dahulu, nanti pasti hasilnya kurang tepat. Ya. Nah, ditambah ketemunya negatif 10 ditambah negatif 240 sama dengan negatif 250. Coba yang sisi kiri. Nah, ini 120 dibagi negatif 12. Hasilnya negatif 10. Kemudian ditambah 24. Nah, bagaimana kalau kita hitungnya seperti ini? Ditambah 24 sama dengan 14. Kemudian dikali negatif 10. Sama dengan negatif 140. Mana yang tepat? Yang sebelah kiri atau sebelah kanan? Yo, diingat pokoknya yang harus diperhatikan adalah perkalian dan pembagian terlebih dahulu ya. Jadi jawabannya iya, ternyata yang sini salah. Yang tepat adalah Oke, bagaimana sampai di sini ya? Jelas ya? Ada yang ditanyakan? Oh, tentunya tidak Pak, sudah jelas. Oke, kalau sudah jelas berarti ini Pak Eko lewatin aja deh. Kita langsung ke soal cerita. Nah, ini soal cerita. Meli membeli 250 buah jeruk. Jeruk tersebut akan dimasukkan ke dalam 10 kantong plastik. Jika berat satu jeruk 200 gram, berapa kilogram buah jeruk dalam satu kantong plastik? Kalau soal cerita lebih rumit pastinya ya. Kalian harus memahami dulu apa maksud dari soal tersebut. Bacaannya itu maksudnya bagaimana sih Pak gitu. Ya. Jadi yang harus kita selesaikan terlebih dahulu adalah 250 buah jeruk. Karena 250 buah jeruk tadi dimasukkan ke dalam 10 kantong plastik, maka dibagi 10. Berapa 250 dibagi 10? 25. Kemudian tiap satu jeruk beratnya 200 gram. Berarti 25 dikali 200 sama dengan 5.000 gram. Nah, 5.000 gram sama dengan 5 kilogram. Oke ya. Sebelum tugas, nih kita cari kesimpulannya dulu ya. Ntar lagi tugas loh ya, siap-siap dikumpulkan ke ibu atau bapak gurunya masing-masing. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini, jadi ketika kita menghitung operasi hitung bilangan bulat, yang harus kita dahulukan adalah yang dalam kurung, baik itu kurung kurawal ataupun kurung persegi. Kemudian jangan lupa dari kiri ke kanan jika ada perkalian dan pembagian dalam satu soal. Tidak boleh nanti kalian langsung mengacaknya seperti yang tadi, maka nanti hasilnya akan kurang tepat ya. Kemudian baru yang terakhir, kalau di situ ada penjumlahan, nah, kita langsung saja yang terakhir setelah menghitung perkalian, pembagian dalam kurung dan akar pangkat ataupun akar kuadrat tadi, baru yang terakhir penjumlahan atau perkalian. Iya, nih tugasnya sudah menanti, tidak usah banyak-banyak, 5 saja ya. Yang pasti semuanya 5 soal ini harus kalian selesaikan, dan semoga dari sudah contoh yang Pak Eko berikan tadi, nanti 5 soal ini bisa terselesaikan dengan baik, hasilnya bisa maksimal, bapak ibu guru kalian bisa senang walaupun kalian belajar dari rumah, tetapi ternyata masih bisa memahami pembelajaran kita secara online ini. Oke, terima kasih atas siang hari ini untuk anak-anak hebat Kota Surabaya. Sebelum Pak Eko akhiri, kita semangat dulu ya. Masih semangat anak-anak Surabaya? Semangat, semangat, semangat. Iya,
Terima kasih, sampai bertemu di lain waktu dalam channel kesayangan kita semuanya, Belajar dari Rumah bersama guruku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.